Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kali ini di pertemuan ke-14 kita akan membahas materi berkaitan dengan aset tidak berwujud atau intangible asset. Referensi yang kita gunakan untuk materi kali ini masih menggunakan buku Intermediate Accounting chapter 12 yaitu tentang intangible asset. Pembahasannya akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok bahasan. Yang pertama kita bahas tentang masalah-masalah berkaitan dengan aset tak berwujud. Dilanjutkan dengan jenis-jenis aset tak berwujud, lalu perlakuan akuntansi berkaitan dengan penurunan nilai pada aset tak berwujud, lalu biaya penelitian dan pengembangan, dan terakhir penyajian aset tak berwujud di dalam laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan aset tak berwujud? Nah, aset tak berwujud ini adalah suatu aset non-fisik yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ada 3 karakteristik pokok dari aset tak berwujud ini. Yang pertama adalah dapat diidentifikasikan, lalu tidak memiliki wujud fisik, dan yang ketiga adalah aset tak berwujud itu bukan merupakan bagian dari aset keuangan. Nah, aset tak berwujud di dalam laporan keuangan itu disajikan di laporan posisi keuangan dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Bagaimana kita melakukan penilaian terhadap aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, untuk melakukan penilaian aset tak berwujud, nah kita lihat dari cara perolehannya terlebih dahulu. Yang pertama, apabila aset tak berwujud tersebut diperoleh oleh perusahaan melalui proses pembelian, maka aset tak berwujud dinilai dan dicatat sebesar biaya perolehannya, yaitu semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Nah, biaya-biaya tersebut termasuk di dalamnya yaitu harga beli, biaya legal, dan biaya lainnya yang timbul hingga aset tak berwujud tersebut siap untuk digunakan. Nah, berikutnya yang kedua, apabila aset tak berwujud tersebut diperoleh perusahaan bukan melalui proses pembelian, tapi melalui proses internal seperti melalui proses penelitian dan pengembangan. Nah, maka penilaian aset tak berwujud tersebut dinilai dari seluruh biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, beberapa biaya pengembangan juga dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria ekonomis. Nah, IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan tersebut dapat dikapitalisasi. Nah, seperti yang digambarkan di dalam di layar komputer kita, di sini ada 2 fase dari proses perolehan aset tak berwujud yang diperoleh melalui proses penelitian dan pengembangan. Seperti yang kita lihat di gambar, semua biaya yang timbul dalam tahap penelitian itu akan dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, setelah proyek itu move atau pindah kepada fase pengembangan atau development fase, maka untuk biaya-biaya tertentu itu akan dapat dikapitalisasi. Secara khusus untuk biaya pengembangan yang dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria tertentu ya, yang menunjukkan bahwa aset tidak berwujud
layak secara ekonomi akan dihasilkan melalui proyek research and development itu ya. Nah, berikutnya terhadap alokasi biaya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan alokasi biaya aset, alokasi biaya terhadap aset itu kan ada 3 jenis. Nah, untuk aset tetap, alokasi biayanya melalui proses depresiasi. Nah, untuk aset tidak tetap, alokasi biayanya itu melalui proses amortisasi. Nah, amortisasi untuk aset tak berwujud ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk aset tak berwujud yang memiliki umur terbatas dan juga aset tak berwujud yang memiliki umur tidak terbatas. Oke, yang pertama kita bahas untuk aset tak berwujud yang memiliki umur terbatas, maka alokasi biayanya akan diamortisasi sebagai biaya selama umur ekonomisnya, di mana umur ekonomis tersebut sudah diestimasi pada saat perusahaan memperoleh aset tak berwujud. Lalu untuk melakukan pencatatan amortisasi aset tak berwujud itu bisa dilakukan dengan cara mengkredit akun aset tak berwujud tersebut atau bisa juga melalui akun akumulasi amortisasi. Namun yang lazim digunakan adalah langsung mengkredit akun aset tak berwujudnya. Nah, umur ekonomis yang diestimasi oleh perusahaan itu harus menggambarkan periode di mana aset tersebut dapat memberikan kontribusi manfaat terhadap aliran kas yang diperoleh perusahaan. Nah, amortisasi itu harus sebesar biaya dikurangi dengan nilai residu, sama seperti aset tetap. IFRS mensyaratkan perusahaan harus menilai nilai residu dan umur ekonomis aset tak berwujud paling tidak setiap tahun. Jadi harus melakukan evaluasi terhadap nilai residu dan juga umur ekonomis. Nah, berikutnya untuk amortisasi bagi aset tetap, aset tak berwujud yang memiliki umur ekonomis tak terbatas, maka batasannya itu tidak dapat dilihat dengan waktu sampai kapan aset dapat diharapkan memberi kontribusi pada aliran kas. Nah, untuk aset tak berwujud dengan umur tak terbatas ini, maka kita tidak perlu melakukan amortisasi. Nah, terhadap aset tak berwujud dengan umur tak terbatas, maka harus dilakukan pengujian terhadap aset tak berwujud tersebut, apakah ada penurunan nilai atau impairment paling tidak setiap tahun. Jadi setiap tahun kita perlu melakukan penilaian kembali. Apakah ada penurunan nilai dari aset tak berwujud yang dimiliki tersebut. Apabila ada penurunan nilai, maka ada proses yang harus kita lakukan. Oke, nah sekarang kita lihat di sini berkaitan dengan amortisasi aset tak berwujud. Ringkasannya seperti yang disajikan di dalam soal, di dalam layar. Yang pertama untuk aset tetap yang memiliki umur masa manfaat terbatas, maka pada saat pembelian itu dikapitalisasi. Nah, untuk pencatatannya maka diakui sebagai beban. Nah, amortisasinya diamortisasi selama umur masa manfaat. Nah, untuk melakukan pengujian terhadap penurunan nilai, maka itu kita akan melakukan perbandingkan, ya, compare, membandingkan recoverable amount atau nilai yang dapat dipulihkan dengan nilai bukunya, nilai buku dari aset tak berwujud tersebut.
Sama halnya dengan aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun yang menjadi perbedaannya pada aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas, kita tidak perlu melakukan amortisasi. Nah, penilaian atau pengujian terhadap penurunan nilai aset tak berwujud dilakukan dengan cara yang sama, yaitu membandingkan recoverable amount dengan nilai buku atau carrying value. Nah, berikutnya apa saja yang masuk ke dalam jenis-jenis atau kategori dari aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud dikelompokkan menjadi 6 kategori umum. Yang pertama adalah aset tak berwujud marketing related, yaitu aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran. Yang kedua adalah aset tak berwujud yang berkaitan dengan customer atau customer related. Yang ketiga adalah aset tak berwujud yang berkaitan dengan artistik atau artistic related. Dan yang keempat adalah aset tak berwujud yang berkaitan dengan kontrak. Yang kelima adalah aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi atau teknologi related. Dan yang terakhir yang masuk ke dalam kategori aset tak berwujud adalah goodwill. Kita akan bahas satu persatu kategori dari aset tak berwujud tersebut. Yang pertama, yaitu aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran. Contohnya apa? Yaitu merek dagang atau nama dagang, nama koran atau nama majalah, nama domain internet, dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan pemasaran atau branding produk yang kita jual. Nah, di Amerika, merek dagang atau nama dagang itu memiliki proteksi legal dalam jangka waktu sampai dengan 10 tahun. Nah, biaya perolehan untuk memperoleh merek dagang tersebut atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran tersebut itu dikapitalisasi dan tidak dilakukan amortisasi terhadap aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran. Nah, berikutnya yaitu aset tak berwujud yang masuk ke dalam kategori berkaitan dengan pelanggan. Contohnya apa? Contohnya adalah daftar pelanggan, hubungan kontrak dengan pelanggan. Nah, biaya untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut itu dikapitalisasi dan diamortisasi nilainya selama umur ekonomis. Jadi dalam jangka waktu berapa lama kita bisa memanfaatkan aset tak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan ini, maka kita akan melakukan amortisasi selama masa manfaat tersebut. Berikutnya contoh di sini, contoh penerapan aset tak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan. Green Market memperoleh daftar pelanggan dari sebuah surat kabar yang besar seharga 6 juta euro. Pada tanggal 1 Januari 2011, Green Market mengharapkan akan memperoleh manfaat dari daftar pelanggan tersebut lebih dari 3 tahun. Buatlah jurnal untuk mencatat perolehan daftar pelanggan dan amortisasi yang dilakukan setiap tahun. Nah, ketika Green Market memperoleh daftar pelanggan tersebut, maka Green Market akan mencatat jurnal debit customer list atau daftar pelanggan 6 juta, lalu kreditnya adalah cash 6 juta. Lalu pada akhir tahun, setiap tahun, maka Green Market melakukan pencatatan jurnal terhadap pengakuan alokasi biaya amortisasi sebesar 2 juta. Debit amortization expense, kreditnya adalah customer list 2 juta.
Dapat dari mana 2 juta? Berasal dari 6 juta harga perolehan dari daftar pelanggan tersebut, lalu dibagi dengan masa manfaatnya adalah 3 tahun. Nah, karena tidak ada nilai residu, maka depreciable base-nya kita akan gunakan 6 juta sebesar harga perolehannya. Nah, berikutnya adalah aset tak berwujud yang berkaitan dengan artistik. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah hak cipta. Hak untuk melakukan menggandakan. Umur hak cipta selama hidup pencipta plus 70 tahun. Nah, biaya perolehan terhadap aset tak berwujud berkaitan dengan artistik ini, maka akan dilakukan kapitalisasi dan diamortisasi selama umur ekonomisnya. Nah, berikutnya aset tak berwujud yang berkaitan dengan kontrak. Nah, aset tak berwujud yang berkaitan dengan kontrak, contohnya adalah franchise dan lisensi, izin konstruksi, izin penyiaran, dan kontrak servis lainnya. Franchise atau license dengan umur terbatas itu harus diamortisasi selama umur franchise. Sedangkan untuk franchise dengan umur tak terbatas maka tidak perlu dilakukan amortisasi. Nah, berikutnya yaitu aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Contohnya apa? Yang pertama contohnya adalah paten. Perdagangan terbatas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, hak paten diberikan secara eksklusif kepada pemegang hak itu selama 20 tahun. Nah, biaya pembelian hak paten tersebut dikapitalisasi dan biaya penelitian dan pengembangan dilaporkan sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, untuk biaya paten ini akan diamortisasi selama selama umur legal atau selama umur ekonomis. Mana yang lebih pendek antara kita memperoleh manfaat dari hak paten tersebut atau dari umur legal yang diperbolehkan. Nah, sebagai contoh di sini, Harcourt mengeluarkan biaya sebesar $180.000 untuk memperoleh hak paten pada tanggal 1 Januari 2011. Hak paten memiliki umur 20 tahun, diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Nah, kita diminta untuk melakukan pencatatan atau mencatat biaya perolehan hak paten dan amortisasi pada akhir tahun 2011. Jadi pada saat terjadi pembelian hak paten, kita mencatatnya debit paten $180.000, kreditnya cash $180.000. Lalu pada akhir 31 Desember, perusahaan melakukan pencatatan atas biaya amortisasi paten tersebut dengan cara mendebit paten amortization expense 9.000, lalu di kreditnya adalah paten 9.000, berasal dari 180.000 dibagi 20 tahun. Nah, yang terakhir yang masuk ke dalam kategori aset tak berwujud yaitu goodwill. Apa yang dimaksud dengan goodwill? Nah, goodwill ini merupakan selisih angka yang muncul dari kelebihan harga beli yang jauh di atas harga pasar dalam sebuah transaksi pembelian perusahaan. Jadi, apabila terjadi pembelian perusahaan yang nilainya melebihi di atas harga pasar, maka selisihnya tersebut akan kita akui sebagai aset tak berwujud berupa goodwill. Goodwill hanya dicatat apabila terjadi pembelian perusahaan.
karena goodwill tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Nah, goodwill dicatat sebesar kelebihan harga beli di atas nilai wajar aset yang diperoleh. Nah, goodwill yang diciptakan secara internal itu tidak boleh dikapitalisasi. Nah, sebagai contoh, Multi-Diversified memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang ada. Direktur Multi tertarik untuk membeli Sao Paulo di Brasil. Nah, ilustrasi di bawah ini menyajikan laporan posisi keuangan dari perusahaan traktor tersebut ya, di mana di bagian aset diperoleh total aset $255.000 dan di bagian ekuitas ada $255.000. Multi-Diversified memperkirakan nilai wajar dari perusahaan Sao Paulo tersebut sebagai berikut. Jadi dari posisi laporan posisi keuangan Sao Paulo dinilai wajar oleh Multi-Diversified, aset tetapnya sebesar 205.000, paten 18.000, persediaan 122.000, piutang 35.000, kas 25.000, ada liabilitas 55.000, sehingga nilai wajar bersih dari aset yang dimiliki oleh Sao Paulo itu adalah $350.000. Nah, Multi-Diversified membeli Sao Paulo seharga $400.000. Maka berapa nilai goodwill-nya? Nah, kita lihat untuk menentukan nilai goodwill, maka ditentukan dari harga beli. Ya, harga belinya adalah $400.000 yang terdiri dari aset tetap bersih 205.000, paten 18.000, inventory 122.000, piutang 35.000, cash 25.000, lalu liabilitas atau kewajiban 55.000. Sehingga nilai wajar bersih dari aset tersebut adalah 350.000. Harga pembeliannya adalah 400.000, sehingga nilai yang akan dijadikan sebagai goodwill adalah 50.000. Nah, sekarang Multi-Diversified mencatat transaksi tersebut di dalam pencatatan akuntansinya, membuat jurnal sebagai berikut. Debit PPE 205.000, debit paten 18.000, debit inventory 122.000, debit receivable 35.000, debit cash 25.000, debit goodwill 50.000, credit liabilities 55.000, dan credit cash 400.000. Nah, berikutnya bagaimana perusahaan melakukan penghapusan terhadap goodwill. Nah, goodwill memiliki umur yang tidak terbatas, sehingga goodwill tidak boleh diamortisasi karena dia tidak memiliki umur yang terbatas. Nah, goodwill hanya dilakukan penyesuaian nilai bukunya ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Apabila tidak mengalami penurunan nilai, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai goodwill. Nah, berikutnya harga kesepakatan, yaitu harga beli di mana lebih rendah dari nilai wajar aset yang dibeli. Nah, perbedaan itu akan dicatat sebagai laba pembelian. Nah, berikutnya di bagian ketiga, kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi apabila terjadi penurunan nilai atau impairment terhadap aset tak berwujud. Nah, untuk penurunan nilai aset tak berwujud yang memiliki umur ekonomis terbatas,
maka perlakuannya sama persis seperti kita memberlakukan penurunan nilai aset tetap seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yaitu pertama, kita harus membandingkan antara carrying amount atau nilai buku dibandingkan dengan recoverable amount. Apa yang dimaksud dengan recoverable amount? Nah, yang dimaksud dengan recoverable amount ini adalah mana yang lebih tinggi antara nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan atau nilai guna dari aset tak berwujud tersebut. Nah, apabila nilai recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount, maka perlu dilakukan penyesuaian penurunan nilai aset tak berwujud. Nah, sebagai contoh di sini, nilai carrying amount atau nilai buku tercatat dari suatu aset tak berwujud nilainya adalah 5 juta. Dibandingkan dengan recoverable amount-nya, recoverable amount itu kita bandingkan antara nilai wajar dengan nilai guna. Nah, di sini nilai wajar tidak diketahui nilai gunanya adalah 2 juta. Sehingga 2 juta inilah yang akan kita masukkan ke dalam recoverable amount. Nah, kita bandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount, ada penurunan nilai sebesar 3 juta. Nah, penurunan nilai ini akan kita catat di dalam pembukuan dengan cara mendebit loss on impairment, kredit dari penurunan nilai, rugi atas penurunan nilai sebesar 3 juta, dan dikredit yaitu paten sebesar 3 juta. Nah, berikutnya bagaimana apabila ada pemulihan dari penurunan nilai aset tak berwujud. Nah, sebagai contoh di sini, nilai buku hak paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta. Ya, kembali lagi ke soal ini, setelah penurunan nilai, hak patennya adalah 2 juta. Biaya amortisasi sebesar 400.000 berasal dari 2 juta harga setelah penurunan nilai dibagi dengan sisa umur hak patennya yaitu 5 tahun. Nah, biaya amortisasi dan nilai buku setelah penurunan nilai dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, pada tahun 2011 biaya amortisasinya 400.000, begitu juga untuk tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Ini adalah tabel amortisasi untuk sisa umur hak paten selama 5 tahun. Nilai tercatat di akhir 2011 adalah 1.600.000, di akhir 2012 adalah 1.200.000, di akhir 2013 800.000, di akhir 2014 400.000, dan di akhir 2015 adalah 0. Nah, di sini diilustrasikan bahwa pada awal tahun 2012 karena adanya kenaikan permintaan akan minyak jarak, maka perusahaan memperkirakan kembali nilai paten menjadi $1.750.000. Nah, dalam hal ini, maka perusahaan akan membuat jurnal pembalik dari kerugian yang pernah diakui sebelumnya dengan cara mendebit nilai paten sebesar 150.000 lalu mengkredit kerugian dari penurunan nilai aset tak berwujud nilainya adalah 150.000. Nah, dari mana kita peroleh nilai 150.000 ini? Kita lihat nilai hak paten diperkirakan menjadi 1.750.000 dari sebelumnya adalah sebesar 1.600.000 sehingga ada kenaikan nilai sebesar 150.000. Oke. Nah, berikutnya
Nah, ini adalah contohnya tadi ya, yaitu Les memiliki hak paten untuk mengambil sari minyak jarak, memiliki nilai bukunya adalah 5 juta pada akhir tahun 2010. Karena adanya penemuan baru mempengaruhi permintaan akan minyak jarak, oleh karena itu diindikasikan nilai paten mengalami penurunan nilai. Nah, perusahaan memperkirakan nilai paten dari perhitungan nilai gunanya yaitu 2 juta yang dihitung dari present value penggunaan paten dengan tarif bunga efektif yang berlaku. Nah, ini adalah ketentuan dari soal yang tadi ya. Oke. Nah, berikutnya itu kalau kita mengakui penurunan nilai untuk aset tak berwujud yang memiliki umur terbatas. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi untuk penurunan nilai aset tak berwujud yang memiliki umur ekonomis tak terbatas? Oke, yang pertama, perusahaan harus melakukan pengujian apakah aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai atau tidak. Paling tidak setiap tahun. Jadi setiap tahun perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap nilai aset tak berwujud yang memiliki umur tak terbatas tersebut. Nah, berikutnya yang kedua, pengujian dari penurunan nilai tersebut sama seperti aset tak berwujud dengan umur terbatas. Yaitu yang pertama, kita akan membandingkan nilai yang dapat dihasilkan dengan nilai buku aset tak berwujud tersebut. Nah, apabila nilai gunanya mengalami nilai lebih kecil dibandingkan nilai buku aset, maka artinya ada terjadi penurunan nilai. Ya. Nah, berikutnya di sini ada ilustrasi penurunan nilai aset tak berwujud. Jadi, Arkon Radio membeli license penyiaran seharga $2 juta dari GCC. Lisensi tersebut akan diperpanjang setiap 10 tahun sekali dengan biaya yang minimum. Arkon Radio telah memperpanjang lisensi selama 2 kali. Saat ini, PT GCC memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi dan akan menjual kepada penawar tertinggi. Berdasarkan kondisi saat ini, PT Arkon memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan yaitu sebesar 1.500.000. Nah, sekarang kita lihat nilai buku dari lisensi penyiarannya adalah 2 juta. Sedangkan recoverable amount-nya adalah sebesar 1.500.000. 1.500.000 ini recoverable amount kita bandingkan dengan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan atau nilai guna. Nah, karena nilai gunanya tidak diinfokan di dalam soal, maka untuk recoverable amount kita ambil nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan. Sehingga kita peroleh kerugian dari penurunan nilai aset tak berwujud diperoleh sebesar 500.000. Oke, nah berikutnya untuk goodwill. Jadi apabila bagaimana perlakuan akuntansi untuk penurunan nilai berkaitan dengan aset tak berwujud berupa goodwill. Nah, untuk goodwill, maka perusahaan harus menguji nilai goodwill paling tidak setahun sekali. Penilaian penurunan nilai berdasarkan kas yang bisa dihasilkan dari adanya goodwill tersebut. Nah, karena data nilai wajar goodwill jarang tersedia, maka penilaian goodwill biasanya menggunakan perkiraan nilai penggunaan. Nah, sebagai contoh, di sini diilustrasikan Colbui Corporation memiliki 3 divisi. Ia membeli satu divisi, yaitu Print Products, 4 tahun lalu.
seharga 2 juta. Sayangnya, Print Products mengalami kerugian operasional selama 3 kuartal terakhir, sehingga manajemen Callboy sekarang sedang meninjau divisi untuk tujuan pengujian penurunan nilai tahunan. Nah, aset bersih dari divisi Print Products tersebut termasuk nilai goodwill yang terkait sebesar 900.000, rinciannya adalah sebagai berikut. Nilai aset tetap bersihnya 800.000, nilai goodwill 900.000, inventory 700.000, receivable 300.000, cash 200.000, dan liabilitas yang terdiri dari account and notes payable 500.000. Sehingga nilai bersih asetnya adalah 2.400.000. Pertama-tama, Callboy akan menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk divisi print itu menjadi 2.800.000 berdasarkan nilai pakai. Ya, nah sekarang kita lihat nilai buku dari divisi print tersebut adalah 2.400.000 dibandingkan dengan recoverable amount-nya 2.800.000 diambil dari nilai guna dari divisi tersebut yaitu 2.800.000. Nah, karena recoverable amount-nya lebih tinggi dibandingkan carrying amount, maka tidak terjadi penurunan nilai dalam kasus ini. Sehingga tidak perlu kita lakukan pencatatan jurnal penyesuaian dari penurunan nilai goodwill karena di sini no impairment. Selanjutnya, apabila diasumsikan jumlah yang dapat diperoleh atau nilai guna dari divisi print produk tersebut nilainya adalah 1.900.000. Oke, maka di sini kita lihat ada penurunan nilai sebesar 500.000. Nah, karena ada penurunan nilai sebesar 500.000, maka kita bisa membuat jurnal pencatatannya dengan mendebit loss on impairment, kerugian atas penurunan nilai sebesar 500.000, lalu kredit goodwill yaitu 500.000. Oke, nah berikutnya di bagian keempat, kita membahas tentang biaya penelitian dan pengembangan atau research and development atau istilah lainnya sering kita sebut dengan biaya R&D. Biaya penelitian dan pengembangan itu tidak termasuk ke dalam nilai aset tak berwujud. Nah, biaya penelitian dan pengembangan ini seringkali menghasilkan sesuatu yang dapat dipatenkan atau menghasilkan hak cipta dari perusahaan tersebut dari proses penelitian dan pengembangan. Jadi untuk penelitian dan pengembangan ini akan menghasilkan sesuatu berupa aset tak berwujud. Contohnya yang pertama adalah produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau suatu karya yang dihasilkan dari proses penelitian dan pengembangan. Nah, sebagai ilustrasi, kita lihat untuk beberapa perusahaan mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan penjualannya. Diilustrasikan beberapa perusahaan seperti Canon di Jepang. Total penjualannya adalah 4.094.000 yuan. Angkanya disajikan dalam jutaan. Biaya research and development-nya sebesar 2,74% dari nilai penjualan. Jadi kita lihat di sini biaya R&D untuk beberapa perusahaan cukup besar ya. Contohnya di sini adalah Roche
di mana nilai biaya endingnya hampir mencapai 20%. Ya. Nah, berikutnya di dalam akuntansi, biaya penelitian itu akan diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. Sedangkan untuk biaya pengembangan bisa atau tidak bisa dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Jadi artinya khusus biaya pengembangan bisa diakui sebagai biaya pada saat terjadinya atau bisa dikapitalisasi. Nah, kapitalisasi biaya pengembangan dilakukan jika penelitian dan pengembangan itu memerlukan waktu yang lama dan perusahaan telah mendapatkan hasil dari penjualan produk tersebut. Nah, artinya proyek tersebut secara ekonomis itu bisa dilaksanakan. Nah, sekarang kita lihat di layar sudah dibagi identifikasi dari yang dimaksud dengan aktivitas penelitian dan aktivitas pengembangan. Ya. Kita bisa lihat dari yang ditampilkan di dalam layar, identifikasi yang masuk ke dalam aktivitas penelitian dan juga aktivitas pengembangan. Nah, yang masuk ke dalam aktivitas penelitian di sini adalah aktivitas yang masih masih bersifat dasar. Nah, hasilnya masih bersifat keilmuan dan belum bisa diperjualbelikan. Nah, contohnya adalah penelitian laboratorium yang menghasilkan ilmu baru, pencarian aplikasi dari penelitian yang baru ditemukan. Nah, sedangkan untuk aktivitas pengembangan di sini, yaitu merupakan hasil dari penelitian yang telah dikembangkan menjadi sebuah produk. Nah, sudah dapat dijual sehingga ada penghasilan bagi perusahaan. Itulah merupakan aktivitas pengembangan. Contohnya ada apa? Rumusan suatu konsep, desain produk yang memungkinkan atau proses dari alternatif. Ya. Nah, berikutnya bagaimana perlakuan akuntansi untuk aktivitas penelitian dan juga aktivitas pengembangan. Nah, biaya yang termasuk di dalam aktivitas penelitian dan pengembangan itu contohnya adalah bahan-bahan, peralatan, dan fasilitas yang digunakan dalam proses penelitian dan pengembangan. Biaya personelnya, biaya pembelian aset tak berwujud, lalu kontrak servis, serta biaya tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Nah, biaya penelitian dan pengembangan ada biaya yang serupa atau mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan yang terjadi di dalam perusahaan. Contohnya adalah biaya untuk memulai operasi baru. Nah, itu dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, berikutnya rugi yang terjadi pada saat awal operasional. Nah, rugi ini tidak boleh dikapitalisasi. Nah, berikutnya yang ketiga, biaya iklan. Nah, biaya iklan itu dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, sekarang terakhir, berkaitan dengan penyajian aset tak berwujud di dalam laporan keuangan. Nah, aset tak berwujud di dalam laporan posisi keuangan itu dilaporkan sebagai item yang terpisah. Nah, pelaporannya persis seperti dengan aset tetap atau property, plant, and equipment, yaitu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Nah, untuk aset tak berwujud, kontra account tidak boleh diperlihatkan untuk aset tak berwujud. Nah, perusahaan harus melaporkan secara terpisah untuk aset tak berwujud kecuali goodwill. Sedangkan di dalam laporan laba rugi yang berkaitan dengan aset tak berwujud, itu ada yang dinamakan dengan biaya amortisasi, serta biaya kerugian atas penurunan nilai dan kenaikan kembali selain goodwill yang terpisah. Biasanya pada bagian operasi. Nah, di sini kita lihat contoh dari penyajian aset tak berwujud.
perusahaan Nestle di dalam laporan laba ruginya menyajikan biaya amortisasi sebesar 591 dan penurunan nilai sebesar 567. Khusus goodwill dilakukan terpisah ya sebesar 561. Di dalam laporan posisi keuangan, Nestle menyajikan goodwill sebesar sekian dan aset tak berwujud sebesar 6.867. Nah, sama halnya berikutnya untuk GlaxoSmithKline pada tanggal 31 Desember 2018 dia menyajikan di dalam laporan laba ruginya berupa biaya research and development atau biaya penelitian dan pengembangan itu setelah biaya penjualan umum dan administrasi sebelum disajikan biaya lain-lain ya. Oke, itulah materi kita pada pertemuan ke-14 ini berkaitan dengan aset tak berwujud atau intangible asset. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup WA ataupun di forum diskusi dalam platform e-learning. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk pembahasan soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.